Halo, assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi di channel YouTube kita, Pengejar Mimpi. Dan alhamdulillah, akhirnya kita balik lagi untuk bikin video. Tapi kali ini dengan tujuan atau dengan materi yang berbeda. Kalau sebelumnya itu kita fokus ke Penmabau NJ. Nah, di video-video kali ini kita akan fokus ke UTBK 2022 gitu ya. Karena nanti kedepannya kita akan maju ke UTBK 2022 gitu. Nah, sekarang udah bulan Oktober, berarti tandanya waktu untuk menempuh UTBK 2022 itu udah sebentar lagi gitu. Gimana sih persiapan kalian sejauh ini buat menempuh UTBK 2022 nanti? Gitu kan. Udah belajar sampai mana nih, udah belajar sejauh mana nih gitu, atau ada yang pakai buku-buku dari mana gitu. Coba yuk sharing bareng-bareng di kolom komentar gitu. Kalian ceritain persiapan kalian udah sampai mana gitu, biar nanti kalian bisa sharing sama banyak teman-teman gitu ya. Sebenarnya saingan terberat kalian itu adalah diri kalian sendiri. Gimana caranya kalian itu mengatasi rasa mager kalian, rasa males-malesan, terus rasa bingung atau rasa masih pusing mulai dari mana nih, apa duluan yang dikerjain nih gitu. Nah, kalian coba deh cari-cari di YouTube atau cari di TikTok, itu kan banyak kayak trik-trik mudah nih buat pembagian waktu belajar UTBK, atau langkah apa duluan nih yang buat belajar UTBK gitu kan. Nah, kalau menurut saran kakak sih, kalau kalian masih awam banget tentang UTBK ini gitu, di awal-awal ini kalian boleh baca-baca dulu atau latihan-latihan materi TPS dulu gitu. Nah, kalian bisa nih 3 hari awal atau seminggu awal gitu, kalian pelajari TPS dulu gitu. Nanti ketika ritme kalian sudah mulai terbiasa atau semangatnya udah mulai timbul gitu, kalian bisa lanjut di berikutnya itu kalian belajar ke Saintek, atau bagi yang ambil soshum kalian masuk ke soshum gitu. Jadi jangan langsung ke Saintek atau soshum dulu, takutnya nanti kalian kayak kaget atau terlalu berat gitu. Jadi kalian coba untuk menggali TPS dahulu gitu. Itu saran kakak ya. Tapi kalian coba cari lagi trik-trik di YouTube-nya, kira-kira langkah awalnya tuh seperti apa dulu gitu ya. Sekarang kita langsung aja coba latihan di soal TPS. Kali ini kita akan bahas TPS dulu, khususnya di penalaran kuantitatif. Kalau misalnya kita lihat di penalaran kuantitatif dari 3 tahun belakangan ini, itu yang sering keluar, soal yang pertama keluar itu biasanya adalah barisan bilangan. Jadi di tahun 2019 itu keluar 2 soal, di tahun 2020 ada 1 soal. Di 2021 ini kebetulan tidak ada. Kemungkinan saja di 2022 nanti dia bisa saja muncul gitu. Maka kita latihan yang barisan bilangan dulu. Nah, sekarang di sini ada soal SBMPTN 2017. Dengan pola bilangan, ada pola bilangan 3, 2, 4, 5, bla bla bla. Lalu ada 9, 11, 8, 32, 35. Kalau misalnya kalian sudah pernah menonton video-video sebelumnya di TPA, barisan bilangan, biasanya itu bedanya ada di 1 larik, 2 larik, 3 larik, atau nanti ada yang kasusnya adalah campuran gitu. Nah, sekarang untuk SBMPTN 2017 ini kita lihat, misalnya di 1 larik dari 3 ke 2, lalu ke 4, ke 5 gitu. Nanti di sini ada 8 ke 32, dari 32 ke 35. Kalau misalnya kita lihat di 1 larik itu bedanya terlalu jauh gitu, jadi tidak beraturan, berarti bukan di 1 larik. Kalau misalnya kita lihat di 2 larik dari 3
ke 4 gitu. Dari 4 ini kosong masih, lalu ke 11 gitu. Lalu dari 11 ke 32 itu juga bedanya terlalu besar. Jadi kayak ngaco. Nah, sekarang kalau misalnya soalnya seperti ini gimana Kak nyelesainnya gitu. Kita lihat di 2 ke 4 gitu. Berarti yang satunya ini kita skip dulu. Bilangan pertama kita skip. Lalu di sini ada 2 ke 4. 2 ke 4 itu kan bisa saja plus 2 atau dikali 2. Nah, sekarang misalnya saja dikali 2. 2 dikali 2 4 gitu kan. Tadi bilangan pertama itu di skip. Nah, berarti di sini 2 kali 2 4. Nah, berarti ini di skip lagi. Kalau misalnya di sini di skip, berarti bilangan selanjutnya itu adalah bilangan berapa dikali sekian hasilnya 9 gitu ya, yang ini. Kali sekian hasilnya 9 gitu. Nah, berarti yang 11 ini di skip. 11 di skip berarti masuk ke 8 ke 32. 8 ke 32 itu adalah dikali 4. 8 kali 4 32. Tuh, nah ini berarti di skip. Nah, sekarang di sini kita nemu nih, di sini dikali 2, di sini dikali berapa, di sini dikali 4. Berarti ini harusnya adalah dikali 3. Nah, sekarang bilangan berapa yang dikali 3? Hasilnya jadi 9. Berarti di sini bilangannya adalah 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Gitu. Berarti ini di skip. Lalu di sini 2 dikali 2, yang ini di skip lagi. Ini dikali 3, yang ini skip. Lalu di sini terakhirnya dikali 4. Berarti dikali 3, dikali 2, dikali 3, dikali 4. Maka jawaban untuk mengisi titik-titik ini adalah yang benar 3. Yang B. Gitu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita coba ke next soal. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal SBMPTN 2018 di mana barisan bilangan D itu ada 16, 4, 12, 20, 5, 15 bla bla bla. Gitu. Nah, sekarang misalnya kita coba dia di satu lari. Di sini ada 16 ke 4. 16 ke 4 itu kan dibagi 4 gitu ya. Lalu di sini ada 4 ke 12. 4 ke 12 itu dikali 3 gitu ya. Lalu ada 12 ke 20. 12 ke 20 kalau dikali nggak mungkin. Berarti di sini adalah plus. Plus berapa? Plus 8. 12 plus 8 20. Nah, lalu di sini ada 20 ke 5. 20 ke 5 itu adalah dibagi 4. 20 bagi 4 5. Lalu selanjutnya ada 5 ke 15. 5 ke 15 itu kan dikali 3. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat polanya, di sini ada plus 4. Ada dibagi 4 dikali 3 plus 8. Nah, balik lagi polanya nih ke dibagi 4 dikali 3. Berarti di sini seharusnya adalah plus 8 gitu. Berarti dari 15 ke sini itu harus plus 8. Maka 15 ditambah 8 hasilnya adalah 23. Berarti jawabannya yang C, 23. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba lagi ke next soal. Sekarang masih soal SBMPTN di 2018 juga. Di sini kita disuruh mencari menggantikan nilai X dan Y-nya gitu. Nah, sekarang kita lihat di X 12, 2, 8, min 2, 4, lalu Y gitu. Nah, sekarang kita coba lagi di satu lari. Berarti dari sini X ke 12 belum tahu berapa gitu kan. Nah, lalu di sini ada 12 ke 2. 12 ke 2 itu bisa saja dibagi 6 atau dikurang 10 gitu ya. Kita coba dikurang 10 dulu, dikurang 10. Maka di sini ada 2 kali 4. 2 kali 4. Ada 2 ke 8. 2 ke 8 itu adalah dikali 4 atau ditambah 6. Sekarang kita coba ditambah 6 dulu. Ditambah 6. Gitu. Nah, lalu di sini ada 8 ke min 2. 8 ke min 2 itu adalah min 10. Karena 8 dikurang 10 hasilnya min 2. Berarti ini min 10. Nah, sekarang polanya udah mulai beraturan nih.
Berarti di sini ada min 2 ke 4. Min 2 ke 4 itu adalah plus 6. Min 2 plus 6, 4. Maka kalau misalnya kita lihat di sini polanya sudah beraturan. Min 10 plus 6, min 10 plus 6. Maka di sini berarti harusnya adalah min 10. Lalu yang di depan sini berarti harusnya adalah plus 6 gitu. Maka ini min 6 plus 6 min 10 plus 6 min 10 gitu polanya ya. Maka ini X ke 12 itu kan tadi plus 6. Maka bilangan berapa ditambah 6 hasilnya 12. Berarti nilai X-nya ini adalah 6. Gitu. Nah sekarang bilangan Y-nya. Dari 4 ke Y tadi bedanya adalah min 10. Gitu. Maka dari 4 ke Y min 10, 4 dikurang min 10 itu adalah min 6. Maka nilai Y-nya adalah min 6. Terus yang ditanya adalah nilai X dan Y yang tepat. Tadi X-nya 6, Y-nya min 6. Berarti 6 dan min 6. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya kita ke materi aritmatika. Jadi di penalaran kuantitatif itu juga ada aritmatika. Di aritmatika ini kebetulan 3 tahun belakangan ini itu sering sekali keluar. Jadi di tahun 2019 ada 2 soal yang keluar, di 2020 ada 3, di 2021 ada 3. Maka kemungkinan besar di 2022 dia akan keluar juga. Maka sekarang coba kita pelajari dulu di UTBK 2020. Tuh. Jadi di sini ada seorang menukarkan 425 poin kupon belanja. Jadi ada 425 poin dengan 2 jenis barang A dengan barang B gitu. Dia menukarkan 7 barang A dengan harga 25 per barang. Lalu jika harga setiap barang B adalah 2 kali poin barang A, maka jumlah barang B yang diperoleh adalah. Sekarang kita ubah dulu soalnya ke dalam bentuk matematika. Sekarang total poinnya itu tadi ada 425. Berarti di sini ada total poin 425 gitu ya. Lalu tadi dia menukarkan 7 barang A, berarti di sini ada 7A. Itu dengan harga 25 poin per barang gitu. Di sini 7A itu ada 25 per barang. Oke. Lalu di sini dibilang yang poin B-nya itu, yang barang B-nya itu nilainya adalah 2 kali poin barang A. Berarti di sini jumlah barang B-nya kita belum tahu berapa ya. Berarti di sini adalah misalnya kita misalin X saja. Berarti di sini adalah XB. Itu harganya 2 kali poin barang A. Tadi poin barang A itu kan 25 per barang. Berarti di sini 2 kalinya adalah 50. Berarti di sini adalah 50 per barang. Oke, gitu ya. Maka yang ditanya adalah jumlah barang B-nya berapa? Gitu. Maka untuk mencari barang B berarti di sini 7A ditambah X dikali barang B itu harganya 425 poinnya gitu. Nah, tadi 7A barangnya itu ada 2 poinnya ada 25 per barang. Maka di sini 7 dikali poin A itu ada 25. Itu ya, ditambah X, kita belum tahu jumlah barang B berapa. Kita misalin aja X dikali poin B, berarti poin B tadi adalah nilainya 50 per barang. Maka di sini X kali 50 sama dengan 425 gitu. Jumlah poinnya kan tadi harus 425. Maka di sini tinggal kita kalikan deh. 7 dikali 25. 7 dikali 25. 7 dikali 25 adalah 175. Maka di sini 175. Ditambah X kali 50, maka 50X sama dengan 425. Gitu ya. Tinggal matematika biasa, maka di sini 50X sama dengan 425. Nah, si 175 ini kita pindah ke ruas kanan, maka jadinya dikurang. Oke.
Maka di sini 50x sama dengan 425 dikurang 175, hasilnya adalah berapa? 250. Maka nilai X atau jumlah X-nya itu adalah 250 dibagi 50. Coret-coret sisa 25 bagi 5. 25 bagi 5 adalah 5. Maka jumlah barang B-nya itu adalah 5. Ini sebagai jumlah barang yang B gitu. Maka kita nemu jawabannya, jumlah barang B-nya adalah 5 yang B gitu ya. Karena yang ditanya adalah jumlah barang B yang diperoleh. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba lagi ke next soal. Sekarang masih soal aritmatika di UTBK 2021 kemarin. Di sini ada soal rata-rata satu botol tinta itu mencetak 100 halaman gitu. Pada kondisi manakah pekerjaan mencetak menghabiskan tinta paling banyak gitu. Jadi di sini clue-nya adalah satu botol itu dia bisa menghasilkan 100 halaman gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini yang poin A, B, C, D, dan E gitu ya. Kita tinjau dulu masing-masing poin. Nah, sekarang kita ke poin yang A. Yang option A. Option A itu adalah 5 buku yang masing-masing terdiri dari 200 halaman gitu. Maka di sini kita buat tabel aja deh. Berarti di sini misalnya option gitu. Lalu di sini ada jumlah buku. Oke. Di sini ada halaman. Gitu. Berarti di sini ada total halaman gitu. Di sini option A. Option A. Oke. Maka jumlah bukunya di sini ada 5 buku. Ada 5 buku, masing-masing ada 200 halaman. Berarti di sini total halamannya adalah 5 dikali 200. Hasilnya ada 1000 halaman yang tercetak. Itu di option A. Nah, sekarang kita lihat yang option B. Ada 6 buku, masing-masing 200 halaman. Berarti 6 dikali 200. Di sini dia nyetak 1200 halaman. Nah, sekarang kita lihat option C. Ada 6 buku, masing-masing terdiri dari 300 halaman. Maka di sini totalnya adalah yang tercetak 1800 halaman. Gitu. Nah, sekarang yang D. Yang D itu masing-masing ada 8 buku, di mana masing-masingnya itu terdiri dari 100 halaman. Maka di sini dia hanya mencetak 800 halaman gitu. Nah, sedangkan yang E, dia ada 8 buku juga, masing-masing ada 200 halaman. Maka di sini totalnya ada 1600 halaman gitu. Nah, tadi di sini satu botol tinta itu untuk 100 halaman. Sedangkan ditanya kondisi manakah yang pekerjaan mencetak menghabiskan tinta paling banyak. Artinya, semakin banyak tintanya itu yang diperlukan, berarti dia punya halaman yang paling banyak juga. Nah, sekarang kalau kita lihat dari option A, B, C, dan E, halaman yang paling banyak itu adalah yang 1800 atau yang option C gitu. Berarti yang si C ini dia membutuhkan lebih banyak tinta gitu. Maka jawaban yang benarnya adalah yang C. 6 buku yang masing-masing terdiri dari 300 halaman. Gitu ya. Jadi di video kali ini kita sampai di sini dulu pembahasannya. Dan untuk TPS, semoga kita bisa bikin materi yang lain, termasuk bahasa Indonesianya juga, bahasa Inggrisnya juga gitu. Dan jangan lupa untuk tetap terus support channel ini supaya kita bisa lebih semangat lagi bikin videonya di materi-materi yang lainnya. Jangan lupa buat subscribe channel ini, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian gitu ya. Sampai jumpa di next video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.